Selamat datang geng, ini Kentas Podcast. Hari ini special sikit sebab kita ada topik panas yang ramai tengah bincang. Kes Zara Khairina. Bersama saya, partner in crime, Has. Halo semua, terima kasih pada yang baru saja play video ini. Untuk video kami ini pertama, kami ada bawa seorang Has yang kami yakin dia boleh jawab soalan dengan tepat dan legal tentang isu ini. Kamu mau tahu siapa? Miss Christine Gloria aka Lawyer G. So we got Lawyer G. Thank you so much Lawyer G for having you here on our very first podcast. Ini paling pertama kali kita buat podcast nih. Betul. Kita tidak tahu mana tahu banyak episode yang kita boleh produskan dengan ini topik pasal undang-undang nih. Jadi geng, kita akan coba gali apa yang kita boleh tahu dari perspektif undang-undang pasal kes nih. Tapi ingat, ini semua berdasarkan pandangan umum, bukan untuk menggantikan nasihat guaman yang rasmi. Puan Gloria, terlampau profesional pula kan, macam formal Lawyer G. Mungkin kita mula dengan asas dulu. Bagi yang tidak ikut rapat kes nih, boleh terangkan secara umum apa sebenarnya yang berlaku tentang kes nih, Lawyer G? Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang kes ini, saya akan bagi kronologi kes supaya semua orang lebih mudah untuk paham. Pada 16 Julai, Zara ditemui tidak sadarkan diri di tepi longkang pada 3 pagi. 17 Julai pula, Zara disahkan meninggal dunia dan dikebumikan di Mesapol Sepitang. Pada 18 Julai inilah titik permulaan yang mana mulai tular di sosial media bahwa ada isu bully dalam kematian Zara. Pada 9 Agustus bermula proses gali kubur, bermula pada 5.30 petang dan siap pada 7.30 malam. Jenazah pun sampai di Hospital Queen Elizabeth sekitar masa itulah. Pada 10 Agustus proses bedah siasat dimulakan sekitar jam 11 pagi, siap pada sekitar 7.30 malam. Kemudian jenazah dihantar kembali ke Mesapol Sepitang untuk dikebumikan semula. Pengkebumian tuh selesai pada 1.15 pagi. So disinilah bermulanya viral dari peguam keluarga Zara yang mengatakan bahwa ada kecederaan. Jadi peguam yang saya kenali sebagai Tuan Hamid mengatakan bahwa mereka akan memohon inquest. Inquest ini adalah untuk kamu cek sama ada wujudnya unsur jenayah dalam kematian Zara. Apa beza antara bukti yang kita dengar di media sosial dengan bukti yang mahkamah boleh terima, Lawyer G? Media sosial ini kita tidak boleh trust 100% sebab sumber itu tidak sahih, kita tidak tahu dari mana sumber itu datang dan sesiapapun akan berkongsi info-info yang tidak sahih. Contohnya kongsi ini, B pun ikut kongsi. Padahal B itu tidak tahu pun info yang dikongsikan oleh E ini betul atau tidak. Berbeza dengan mahkamah, bukti-bukti yang ada di mahkamah ini memang lagi resmi lah. Contohnya bukti dari siasatan polis itu gambar kejadian, lepas itu laporan forensik, semua ini yang laporan resmi, berbeza dari media sosial. Oke guys, sebelum kita dengar soalan dari Hasanal, kami mau kasih ingat kamu semua sebab ini kita punya first podcast di Kentas. Mana tahu kamu ada komen, ada soalan yang kamu mau tanya, kita punya Lawyer G, mana tahu nanti kita ada episode seterusnya, at least lawyer kita boleh baca kamu punya komen. Kau baca nanti semua, Lawyer G? Oke, Lawyer G, saya mau tanya. Ramai netizen di luar sana yang cakap kes ini lambat progres gitu. Apa faktor yang biasanya membuat kes ini ambil masa lama untuk diselesaikan? Oke, kita lihat macam kes Zara ini. Sehingga kini semuanya masih dalam proses siasatan. Belum ada laporan resmi yang mengatakan ada sudah tangkapan. Jadi bila tidak ada tangkapan, maksudnya tidak ada pelaku, tidak ada suspek. Sebab itulah kes ini lambat ke mahkamah. Ya, sebab belum ada tangkapan berlaku. Inilah yang saya mau tanya. Kalaulah ada saksi baru atau bukti baru, adakah ia boleh mengubah hala tuju kes ini? Sudah tentu. Kalau ada saksi baru inilah yang akan jadi saksi utama dalam kes, saksi material. Itu pun kalau ada. Kalau ada, ianya akan membantu pihak otoriti lah dalam memberikan keterangan di mahkamah. Kalau dia nampak tuh kejadian depan mata dia sendirilah. Itu state witness kan? Iya. Dalam undang-undang Malaysia, kita adakah
pelindungan khas untuk keluarga mangsa dari trauma berulang macam tu? Oke, seperti yang kita tahu sekarang ini ada pindaan baru dalam kanun keseksaan, yaitu Section 507B hingga 500G. Oh, baru kan ini? Ini terbaru dan section-section ini khas untuk case bully lah. Jadi sekarang case bully ini adalah satu jenayah dan bukannya untuk lawak sudah. Jadi itu boleh suka-suka kan? Ya, ini bila yang section baru ini? Section ini telah berkuat kuasa pada bulan Julai tahun ini. Baru saja. Bulan lalu saja kan? Jadi jika perlakuan seseorang tuh memudaratkan kepada si mangsa dan si mangsa merasa stres, takut, dan juga rasa terancam, itu adalah bully dan sila lapor ke Balai Polis Berbakat. So, adakah ini section ni wujud disebabkan kes Zara ni, Lawyer G? Sebenarnya dia wujud lebih awal dari kes ini lah. Lebih awal. Cuma lambat ka na. Dan dia baru berkuat kuasa pada bulan Julai lah. Okay, alright. Thank you for that knowledge, Lawyer G. Kalaulah keluarga tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, apa langkah seterusnya yang mereka boleh ambil? Jika didapati seseorang menyebar fakta yang tidak betul, menjatuhkan marwah dan reputasi yang terkesan daripada fakta tidak benar tuh, bolehlah bawa ke saman sivil untuk fitnah. Kita panggil defamation lah. Macam ako familiar yung pasal defamation to kan. Macam ako dengar-dengar, macam kami pun kana defamation to. Tapi itu defamation yang kita ada pigang solid evidences. So ito lain cerita to. Maybe on the next podcast. Ito jangan dulu lah. Okay. So alright, so next question. Di mana yang kita tahu sekarang di media sosial banyak main peranan dalam kes ni. Jadi apa risiko bila orang share info atau tuduhan tanpa sahan dulu? Oke, kita ada Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang mana section ini memperuntukkan jika seseorang tuh memuat naik status atau sebarang info yang bersifat jelek. Jelek nih maksudnya macam yang saya sebut tadi lah, buruk, memudaratkan kepada si mangsa, boleh berpotensi didenda sehingga 50.000 atau penjara sehingga 1 tahun. Nah, bukan 5.000 bro, 50.000. Jangan main-main. Nah, kalaulah seseorang difitnah semasa kes berjalan, adakah ia boleh menjadi kes lain pula? Ya, kepada yang terkesan tuh mangsa boleh mengambil tindakan perundangan sivil sama ada saman atau boleh laporkan kepada pihak berkuasa juga, Section 499 Kanun Keseksaan untuk fitnah. So sekarang kau tahu sudah sana lah. Janganlah kau kuat memfitnah tuh. Kau tengok saya pula, saya terasa terus. Oh ya, kenapa kita ada produk-produk atas meja nih? Oh sebab ini, Ken jelaskan. Aku nampak saja batu tadi. So aku nampak long black ba ini? Long black kan. So dapat tadi si Casper sini kau Casper. Come here. Cameraman. We have our very handsome DOP just now. Our brother over here, he already tried this one. It's long black. What can you say about the long black? Because you are a long white. This one is with extra short Sadak. Extra strong. Extra strong. On our next podcast, we're gonna invite our very good friend over here, all the way from Poland, who knows he has an input regarding about the case. We are trying to ask him regarding about the legal matters on his country, and then maybe he can share some insight, right? Regarding about this case as well. Dulu ada satu case, macam dia autistic, if I'm not mistaken. So ito budak ito is hilang. The mother and the father reported to the police, but actually, you know what? Forensic examiner. They forensic the phone. They investigated apa yang di dalam conversation walaupun yang sudah dipadam. Walaupun sudah dipadam boleh kasan kalau kana forensics expert, right? Regarding about the digital technologies, they can recover the deleted WhatsApp or SMS or video or voice, and then all of the evidence terkumpul, and then guilty. The mother and the father accidentally the child. And you know the power of forensic. Ada beberapa orang comment, ako nampak di posting solidarity yang kami post, yang masa kami di KB. Kenapa tidak ambil tindakan, ambil itu phone semua yang dituduh,
and then do some forensic because all of the conversation ada di sana. Macam mana pun ko high profile person, right? You cannot hide from that forensic. So ada beberapa comment ako ng pakbagito, which is for me, yes, why not, right? Because manatao, that's one of the key evidence that we can use so that we can find this justice for Zara that each and everyone is talking about currently nowadays. Yeah, betul. Right? Lawyer G, what can you say about it? About that specific phone forensic? Is it legally, if the Paguam asks for it, will the Hakim granted the request for that? Or what is the process? Is there, I believe there's a standard operating procedure before we do that, right? Actually, it's on the part of the investigation officer to answer this. All right. I can only answer a little from Okay. what I know. All right. The IO will gather all the evidence. So if there's a smartphone involved, it will be exhibited as evidence at court, and they will have to produce a certificate, and this certificate is certified that this mobile phone can be taken Used. to be admitted as evidence. Yeah, you have to get all the metadatas because nowadays actually boleh juga jadi negative yang banda ni because of the power of AI. Yeah. You know, I produced one short film regarding about that, where the defendant told the judge, what if I say to one hakim, kalau saya cakap sekarang, kamu terima duit dari itu plaintiff, apa kamu punya reaction, judge? Of course, itu hukum marah, itu hakim, pardon. Itu hakim bilang, how dare you say that to me? Where is your evidence? Show me the evidence. Yes, Your Honor, I can show you the evidence. And then dia suruh play the big screen, the hakim taking money from the plaintiff. But you know what? What is the twist of that? Hakim said, itu bukan saya. And then the defendant said, yes, Your Honor, it's not you in the video. I edited it using AI. You see how realistic it is, Your Honor? That is what the plaintiff doing to me right now. I can prove it in this court of law. That video, its metadata, it's all edited. You know what I'm saying? So, boleh juga kita rely on that matter, on that pasal forensic. But we have to care about the AI as well. Based on my own knowledge about what AI can do. There's a lot of AI can do. Actually, you're looking at us. We got Hassanal, we got Lawyer G, we got Ken. We are not the real person. That you look, all are AI. No, just kidding. So, I think that's all bagi sekarang. Jadi ya, saya rasa so far itu saja yang kita boleh berbicarakan tentang isu ini. Yes. Tidak apa-apa lagi lah. So kalau kamu mau watch full video guys, ada link di sana di comment. Kamu pergi sana Rumah Merah, di sana kita tengok ini full. Oke guys, kita jumpa lagi di video seterusnya. Peace out.